Dan teman-teman, dalam video ini, aku Kenneth akan mempresentasikan video tentang ketimpangan sosial di bidang ekonomi. Pertama-tama, apa itu ketimpangan sosial di bidang ekonomi atau dibilang juga ketimpangan ekonomi? Pertama, ketimpangan ekonomi itu adalah perbedaan signifikan dalam distribusi pendapatan, kekayaan, dan kesempatan ekonomi antar individu, kelompok, atau juga wilayah. Fenomena ini juga mencakup disparitas akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan juga lapangan kerja. Seringkali diukur menggunakan rasio pendapatan atau koefisien Gini. Jika ada contohnya ketimpangan sosial. Yang pertama, akses digital yang tidak merata. Kesenjangan akses teknologi dan internet antara wilayah perkotaan dan pedesaan pelosok yang membatasi kesempatan informasi pendidikan dan juga peluang ekonomi digital bagi kelompok tertentu. Terus yang kedua itu skill dan pendidikan yang tertinggal. Ketidaksetaraan kualitas pendidikan dan kesempatan pelatihan keterampilan yang membuat sebagian kelompok sulit bersaing di pasar kerja, meningkatkan risiko pengangguran dan juga melanggengkan kemiskinan. Yang ketiga juga ada ketidaksetaraan pendapatan. Perbedaan pendapatan dan kekayaan yang mencolok itu di mana sebagian kecil masyarakat menguasai sebagian besar aset ekonomi dan juga sementara mayoritas memiliki sedikit akses terhadap kekayaan. Terus yang keempat ekonomi gig dan ketenaga kerjaan tidak tetap. Kerentanan, kerentanan pekerja di sektor informal atau gig ekonomi yang seringkali tidak memiliki jaminan sosial, kontrak tetap atau pendapatan stabil. Dan yang terakhir, kesenjangan akses modal dan sumber daya. Terbatasnya akses terhadap modal usaha, sumber daya produktif, serta layanan publik kesehatan atau hukum yang menghambat kelompok miskin untuk berkembang. Seringkali diperparah oleh kebijakan yang tidak adil. Terus ini ada data yang aku udah temuin. Pada September 2025, Gini rasio Indonesia tercatat sebesar 0,363 dan juga di Maret 2025 sebesar 0,375 dan Gini rasio menurun sebesar 0,12. 0,012. Maaf. Terus kita sekarang ke kasus ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Juga ini terjadi pada tahun ini. Konsep Prabowonomics yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada World Economic Forum di Davos, Swiss, merupakan kerangka kebijakan ekonomi yang berfokus pada pembangunan inklusif, kedaulatan nasional, dan juga uh, hilirisasi strategis yang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Targetnya 8%, serta menghapus kemiskinan ekstrem. Juga ada sumbernya di bawah. Dan juga ada teori yang aku pilih, itu teori ketergantungan. Dependency theory dari Immanuel Wallerstein. Dan dia menjelaskan perkembangan global antara negara inti maju industrialisasi yang mendominasi negara periferi, miskin pinggiran, dan miskin atau pinggir. Juga ini menunjukkan ketimpangan terjadi karena sistem perdagangan global yang tidak adil. Dan ini link-link. Dan juga ada ini ya, bukan link video. Ini aku akan menunjukkan video kompilasi yang aku dapat untuk ketimpangan ekonomi topik ini. Ya, mari kita mulai menyimak video tersebut. Di Indonesia yang cukup mengkhawatirkan karena erat kaitannya dengan kemiskinan. Dilansir dari katadata.co.id, pada tahun 2016, Indonesia sempat menduduki peringkat keempat negara dengan ketimpangan tertinggi di dunia. Hal ini menjadi evaluasi bagi para pemangku kebijakan supaya lebih memperhatikan pemerataan ekonomi. Maka dari itu, sama orang yang lebih pinter. Benarkah dan kalau begitu apa yang mesti kita lakuin? Pertama-tama, kita harus akuin dulu bahwa hal kayak gini itu emang masih terjadi di negara kita. Ya, bergantung ke mitos. Bukannya mikir secara rasional.
Contohnya kalau mau lulus ujian, bukannya 2 tahun pertama, Putri tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan asupan gizi yang baik. Akibatnya, Putri tidak bisa menyusul tinggi badan Dewi dan malah semakin tertinggal. Dewi besar di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet. Keluarga Putri tidak memiliki toilet. Karena buruknya sanitasi di lingkungan rumah, Putri sering terkena diare. Jadi impian yang sulit dicapai. Ketimpangan ekonomi menciptakan keterbatasan dalam pilihan pekerjaan. Orang-orang dengan sumber daya terbatas mungkin terpaksa menerima pekerjaan rendah upah atau tidak stabil karena kekurangan opsi. Dengan sedikit peluang untuk kemajuan dan berkelanjutan. Greedinomics ini mirip konsep Robert Barons, julukan bagi pengusaha kaya raya Amerika Serikat pada abad ke-19. Mereka membangun kekayaan luar biasa melalui praktik bisnis kejam, tak etis, dan monopolistik. Dalam Greedinomics, keuntungan dan efisiensi menjadi tujuan utama, sementara keadilan sosial hingga kesejahteraan rakyat kerap dikesampingkan. Dalam pidatonya itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyinggung pemerintahannya yang menggenjot Jadi sampai di situ saja. Makasih Miss Desi dan teman-teman yang sudah menyimak video ini. See you again. Bye-bye.